Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan atau membacakan ringkasan dari materi-materi tentang resiko perbankan syariah. Materi yang pertama tentang resiko. Pengertian resiko. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Peranan manajemen resiko. Mengelola resiko adalah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapat dan mengurangi biaya atau pengeluaran. Proses manajemen resiko. Proses pengukuran resiko dilakukan dengan yang pertama evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, yang kedua apabila terhadap perubahan yang bersifat material pada kegiatan BPR. Pemantauan resiko meliputi evaluasi dan penyesuaian proses pelaporan. Materi yang selanjutnya tentang manajemen resiko bank umum dan bank syariah. Pasal 1. Dalam peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah, termasuk kantor cabang bank asing dan bank umum syariah. Yang kedua, bank umum konvensional adalah bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang ketiga, bank umum syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Basel I. Basel pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 dengan persyaratan modal minimum ditetapkan sebesar 8% dari resiko aset yang disesuaikan Accord. Materi selanjutnya tentang resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Prinsip-prinsip Islamik finansial. Yang pertama, keadilan, kedua, kemitraan, ketiga, transparansi, dan keempat, universal atau menyeluruh. Penerapan manajemen risiko. Yang pertama, internal environment, risk identification, risk assessment, risk response, control activities, dan information. Sistem pengendalian internal. Dasar untuk pengelolaan likuiditas bank. Dasar untuk operasional umum bank, dasar untuk pelaksanaan audit. Penilaian kualitas aset. Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit bank bersifat committed. Materi selanjutnya tentang resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Resiko inheren pada manajemen resiko pasar. Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak. Prinsip-prinsip Islamik Financial Service Board pada manajemen risiko pasar. Lembaga keuangan syariah hendaknya sudah mempunyai suatu kerangka kerja tentang manajemen risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Pengertian risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau bank dalam menyediakan dana guna memenuhi segala kewajibannya. Materi selanjutnya tentang resiko operasional. Resiko ini disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko inherent. Resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama, transparansi, kedua, akuntabilitas, ketiga, profesional, dan yang keempat, kewajiban. Kategori resiko operasional. Yang pertama, kegagalan proses internal yang mencakup kurangnya pengawasan, kesalahan pemasaran, kesalahan penjual, dan praktek pencucian uang serta kesalahan transaksi. Kesalahan manusia, resiko sistem.
Materi selanjutnya tentang manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan manajemen. Perusahaan ini semakin berkembangnya elemen penting dalam menjalankan bisnis, serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan. Resiko inherent pada manajemen risiko hukum. Penilaian risiko inherent merupakan penilaian atau risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak. Peringkat risiko inherent dinilai moderate, dikarenakan antara lain terdapat adanya potensi kerugian dengan nilai relatif. Sementara itu, dari sisi kualitas penerapan manajemen risiko dinilai fair. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko hukum. Bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Tujuan utama manajemen risiko hukum ini adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, dan lain-lain. Kasus risiko hukum. Contoh kasusnya seperti sebuah pembiayaan menggunakan tanah sebagaimana jaminannya. Tanah tersebut masih atas nama orang tua peminjam, tidak ada tanda tangan lepas waris dari saudara kandung seperti yang telah dipersyaratkan. Ketika pembiayaan menjadi bermasalah dan akan dieksekusi agunannya, dan timbul sengketa gugatan dari saudara kandung lainnya tatkala mereka menyangkal bahwa mereka setuju tanah orang tua mereka dijaminkan oleh saudaranya. Materi selanjutnya tentang manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung yang diakibatkan oleh tidak patuhnya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Risiko kepatuhan ini risiko yang akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Risiko inherent pada manajemen risiko kepatuhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan, yaitu kegagalan manajemen risiko kepatuhan dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, bahkan mengalami kebangkrutan. Materi selanjutnya tentang manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stockholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko inherent pada manajemen risiko ini terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Penerapan manajemen risiko ini pada manajemen risiko reputasi. Yang pertama, pengawasan aktif. Penerapan ini paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan prosedur, dan kecukupan proses identifikasi serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Materi selanjutnya tentang kegiatan layanan nasabah prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari setelah excellent service, yang artinya secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama care service, yaitu pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua vote taking service, yaitu pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan. Dan yang ketiga supporting service, pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan. Tujuan pelayanan prima ini adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan pada pelanggan. Materi selanjutnya tentang risk management.
Enterprise risk management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh board of director dan personal lain dan suatu organisasi. Manfaat enterprise risk management ini yang pertama, peningkatan efektivitas organisasi pelaporan risiko yang lebih baik, perbaikan kinerja bisnis, dan peningkatan kapabilitas. Tujuan enterprise risk management ini yang pertama, strategi, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan sejalan dan mendukung misinya. Yang kedua, pelaporan, yaitu berkaitan dengan keandalan pelaporan yang bersangkutan. Yang ketiga, operasi, penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi dan value based management. Fungsi dan value based management ini sangatlah penting karena setiap perusahaan beroperasi dan bersaing di beberapa pasar. Value based management. Manajemen berbasis nilai adalah sebuah pendekatan yang memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Materi selanjutnya tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Yang pertama, aspek permodalan. Mencakup ada 3 bagian. Yang pertama, supplier, memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit. Yang kedua, bank, lembaga kredit yang mempunyai tugas utama yang memberikan kredit di samping pemberian. Dan yang ketiga, dana ekuitas, alternatif lain bagi wira swasta dalam rangka memperoleh tambahan dana. Aspek risiko penyaluran dana. Beberapa jenis pos dalam daftar kewajiban komitmen dan konsekuensi yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko. Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun bersifat administratif. Materi selanjutnya tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan sistem. A. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan faktor CAMEL, yaitu capital, assets, management, dan earning liquidity. Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Mekanisme penilaian kesehatan. Yang pertama, penilaian kesehatan dilakukan tiap semester. Yang kedua, Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan bank. Dan yang ketiga, Bank Indonesia juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Faktor penilaian kualitas aset. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Faktor penilaian manajemen. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengtida bank. Faktor penilaian likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Dan materi selanjutnya, materi terakhir tentang GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama, prinsip-prinsip GCG di Indonesia. A. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. B. Accountability, C. Responsibility, dan D. Independensi. Interaksi antara good corporate governance dengan lembaga keuangan Islam sering dengan perkembangan dunia perbankan syariah antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah. Fungsi kepatuhan audit internal dan audit eksternal. Fungsi kepatuhannya adalah serangkaian tindakan yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, dan lain-lain. Yang audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dan suatu organisasi untuk menguji atau mengevaluasi kegiatan organisasi. Dan audit eksternal adalah
dalam melaksanakannya KAP mampu bekerja secara independen. Baiklah, itulah penjelasan atau pembahasan tentang materi-materi yang saya ringkas tentang resiko perbankan syariah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.